proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, konstruksi telah mencapai 73,48%. Kita posisi ada di Casing Yard 1, sebuah temporary facility terbesar di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan sangat vital. Dan hari ini kunjungan kerja Bapak Presiden akan memberi semangat yang lebih kepada kami untuk bisa menyelesaikan seluruh proyek ini selesai tepat waktu. Saya cukup tertarik untuk bisa sharing ya. Waktu itu dari redaksi RKN meminta untuk sekedar sharing apa pengalaman dan lain-lain terkait dengan keselamatan di sektor konstruksi. Makanya saya sangat antusias karena saya punya cita-cita supaya prinsip-prinsip keselamatan ini dipahami secara utuh, kemudian dijalankan secara komprehensif dan konsisten, sehingga nantinya teman-teman itu pelaku sektor konstruksi akan tahu kerugiannya kalau tidak dijalankan maupun benefitnya jika dijalankan gitu Pak. Nah, kita tahu semua bahwa keselamatan konstruksi, saya terus terang sebagai anggota DK3N, kemudian aktif di salah satu perusahaan konstruksi nasional terbesar, lalu saya juga aktif di forum QHSE, Quality dan HSE, itu sangat merasa fluktuatif, pasang surut keselamatan konstruksi ini. Bahkan kalau kita lihat dari data 5 tahun terakhir misalnya, bahwa penyumbang kecelakaan kerja terbesar di Indonesia adalah sektor konstruksi salah satunya. Dan yang paling besar adalah kecelakaan akibat bekerja di ketinggian. Ini salah satunya. Jadi ya ini menarik dan sekaligus saya terima kasih dijembatani dan difasilitasi oleh RKN untuk melakukan sharing ini. Tujuannya satu, supaya adanya empowerment mengenai awareness atau kepedulian keselamatan di sektor konstruksi yang mudah-mudahan kedepannya bisa ditularkan di sektor-sektor yang lain. Kita juga tahu bahwa keselamatan konstruksi, khususnya di dunia konstruksi, itu tadi saya katakan pasang surut. Kenapa? Karena keselamatan dan kesehatan kerja itu sifatnya tidak seperti tipikal membuat sesuatu yang ada cetakannya. Jadi saat ini, misalnya 1 bulan terakhir saja, kecelakaan itu bisa kita kendalikan atau katakanlah bagus ya, pada level yang paling optimal. Belum tentu hari ke-31 atau 1 hari pada bulan berikutnya itu pasti bagus juga gitu loh. Jadi kuncinya saat ini, kondisi keselamatan memang sudah berangsur-angsur mulai membaik. Orang juga mulai tahu dan peduli tentang K3 atau keselamatan kesehatan kerja di sektor konstruksi, dan terus terang diamati oleh semua pihak. Masyarakat mulai kritis ya terkait dengan kinerja keselamatan, media apalagi, lalu para pemangku kepentingan utama seperti perbankan. Perbankan juga jangan salah Pak, perbankan itu sangat peduli banget dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan terhadap loan atau pinjaman atau apapun yang untuk menggerakkan financial project itu aman sampai selesai. Karena kalau tidak aman kan resikonya tidak bisa di feedback kredit atau pinjamannya tadi. Jadi kesimpulannya saat ini memang ada perbaikan menuju ke arah yang lebih baik, tetapi tadi harus konsisten peningkatannya. Dan kita tidak boleh capek mengumandangkan mengenai kepedulian tentang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya di sektor konstruksi. Jadi keselamatan kesehatan kerja itu menurut Undang-Undang 1 tahun 70 itu undang-undangnya sudah lebih dari 50 tahun usianya. Tapi sebenarnya undang-undang ini punya kronologis terhadap Undang-Undang Keselamatan zaman Belanda. Ya, yang intinya adalah keselamatan kerja ini hak dasar dari seluruh pekerja untuk dijamin pengupayaannya gitu loh. Masalah nanti hasilnya seperti apa kan tentu tergantung ikhtiarnya gitu. Kita semua tahu bahwa masalah keselamatan ini hak paling dasar. Nah, sehingga tidak hanya bicara APD Pak. Keselamatan tidak hanya bicara APD, sarung tangan, body harness gitu ya Pak ya. Tapi lebih banyak ke bagaimana terintegrasi dari mulai kepemimpinan atau kebijakan pengurus perusahaan, kemudian pengembangan kompetensi dan awareness, kemudian support dan sumber daya seperti tadi sarung tangan, APD, APK dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya partisipasi konsultasi
dari semua pihak mengusulkan apa, mengkritisi apa, mempreview apa, itu juga harus terbuka, kemudian diimprove dalam perencanaan perbaikan berikutnya dan sebagainya. Kemudian keselamatan juga menyangkut integrasi terhadap proses bisnis. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa keselamatan itu selalu hanya APD gitu loh. Jadi harus terintegrasi juga dengan proses bisnis, mulai dari, kalau kita di konstruksi itu mulai dari proses desain bangunan tinggi itu harus mulai diperhatikan konsep-konsep keselamatannya sejak dari proses desain. Terus nanti pengadaan, kita juga pastikan vendor-vendor yang terkait dengan pengadaan komitmen terhadap masalah keselamatan, dari mulai SOP-nya, barangnya itu jangan terlalu berbahaya atau harus dicapai nilai ambang batas toleransi dan sebagainya. Kalau itu terkait dengan potensi keracunan, potensi limbah, potensi dan lain sebagainya gitu loh Pak. Kemudian keselamatan juga menyangkut komitmen. Jadi bisa dibilang keselamatan tuh sebetulnya bagaimana komitmennya gitu loh. Dan komitmen yang dimaksud tidak hanya komitmen dari pimpinan saja, tapi hampir semua elemen yang ada di pelaku-pelaku satu aktivitas itu harus komit semuanya gitu Pak. Nah, saya tambahkan sedikit. Terakhir, karena 2017 kan kita ketahui banyak sekali ujian-ujian kecelakaan kerja khususnya di sektor konstruksi ya Pak ya. Nah, di sana kemudian pemangku kepentingan utama yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena bagaimanapun juga urusan konstruksi itu secara teknis itu ada di Kementerian PUPR ya Pak ya. Apapun itu bentuknya. Nah, Kementerian PUPR kemudian mengeluarkan yang namanya Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, di mana elemennya itu pada waktu itu ada 5-6 elemen utama. Yang pertama adalah kepemimpinan, leadership, dan isinya ada kebijakan, komitmen, fakta integritas, kemudian komitmen terhadap support sumber daya, keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Jadi perencanaan ini harus juga berbasis ISO, ada planning, kemudian ada do, check, action, PDCA, dan juga mandatory sudah harus ada improvement. Kemudian yang ketiga adalah dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya itu ya biaya, APD, APK, fasilitas lain-lain, termasuk menunjang peningkatan kompetensi personil dan sebagainya, termasuk pos pelayanan kesehatan itu juga harus ada di setiap titik-titik pengupayaan atau aktivitas konstruksi. Kemudian yang keempat adalah operasional itu sendiri. Jadi setelah dukungan sumber daya tadi baru operasinya. Operasinya itu ya kita ada job safety analysis, kemudian ada HIRO, hazard identification, risk and opportunity, dan sebagainya. Ada inspeksi, ada patroli, ada monitoring dan evaluasi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tinjauan manajemen dan perbaikan. Itu apa aktivitasnya? Yaitu mempreview 4 siklus di awal tadi sudah berjalan sesuai dengan tracknya atau tidak. Targetnya apakah hanya tercapai minimum standar saja atau lebih dari itu gitu loh. Bahkan nanti di elemen yang terakhir itu ada yang namanya improvement Pak, atau inovasi. Jadi sekalipun elemen 1-5 dinyatakan sesuai dengan target, atau bahkan melebihi sedikit daripada target, maka yang keenam ini sudah harus dilakukan yang namanya inovasi. Jadi supaya ada nilai tambah gitu loh. Selain keselamatan konstruksi tercapai, tapi nilai tambahnya apa? Nilai tambah yang paling utama menurut saya sederhananya adalah ketika konstruksi nasional itu Pak sudah terbebas dari kecelakaan kerja, otomatis investor akan lebih banyak karena yakin bahwa kalau yang ngerjakan orang kita pasti selamat, pasti bersih, pasti aware, pasti tidak ada potensi-potensi yang menyebabkan risiko fatality dan sebagainya. Kemudian daya saing Pak. Jadi daya saing itu bisa kita menangkan persaingan konstruksi di Indonesia dengan lawan selain Indonesia atau kontraktor luar negeri misalnya. Tapi juga daya saing ketika kita tender di luar negeri. Proyeknya ada di luar negeri, punya luar negeri, kompetitornya dari sana juga. Gitu loh Pak. Itu juga akan lebih memenangkan competitiveness karena K3 benefitnya kalau dilakukan dengan baik konsisten adalah daya saing. Nah, daya saing itu ujung-ujungnya adalah corporate competitiveness, keunggulan daya saing perusahaan, dan yang lebih besar lagi kalau ekosistem perusahaan konstruksi atau keselamatan konstruksi
sudah bisa kita realisasi, maka nanti ujung-ujungnya adalah daya saing nasional sektor konstruksi akan menang di mana-mana. Dan kita tahu semua Pak, tidak ada satupun perusahaan kelas dunia Pak yang sustain atau survive dalam jangka waktu yang lama tanpa K3 atau implementasi KIHSE yang unggul. Nggak ada satupun. Jadi kalaupun ada perusahaan kita di nasional misalnya bagus, KIHSE-nya nggak jalan, itu tidak menjamin bahwa dia akan sustain dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini yang ingin kami kemukakan ya, para pelaku keselamatan konstruksi di Indonesia. Yang pertama penyebabnya adalah keunikan sektor konstruksi itu sendiri Pak. Jadi sektor konstruksi itu sangat unik, proyeknya sama pun ketika berada di beda daerah itu ada keunikan tersendiri. Nah itu satu, uniquely, waktunya dibatasi, itemnya sangat banyak. Kalau kita bangun tol itu berarti ratusan kilo, puluhan sampai ratusan kilo. Kalau kita bangun gedung walaupun areanya sama tapi vertikalnya naik terus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tenaga kerjanya itu Pak dari berbagai bidang keterampilan, multi handicraft-nya ya, keterampilannya. Nah, kemudian yang keempat, terus terang di sektor konstruksi Pak punya keterbatasan pendidikan, terutama yang tukang, staf dan sebagainya. Itu ada keterbatasan pendidikan. Mohon maaf nih ya, misalnya tukang-tukang membawa timnya itu secara pendidikan formal memang ya katakanlah tidak semua di atas SMA ya Pak, ada yang di bawah SMA, bahkan ada yang nun sewu nih, bahkan ada yang juga dalam kategori tidak lancar membaca gitu ya Pak ya, tapi dia punya keterampilan masang dinding, masang kayu dan sebagainya. Itu faktor yang keempat. Faktor yang kelima pasang surut adalah komitmen dari pengurus perusahaan atau manajemen. Di semua kontraktor juga frekuensinya belum sama. Ada yang bagus-bagus sekali, ada juga yang ya asal nggak celaka, ada juga yang mengabaikan. Yang penting gua untung, waktunya cepat dan sebagainya. Padahal dalam perjalanannya relatif banyak insiden-eksiden, baik yang itu ringan sampai ke fatality. Nah terakhir, yang keenam, yang membuat pasang surut juga support dari stakeholder Pak. Stakeholder kunci di konstruksi ya ada regulator, kemudian ada vendor, kemudian ada pihak ketiga ya pemerhati, LSM dan sebagainya, termasuk media Pak. Media ini semakin ketat kritis terhadap isu keselamatan konstruksi atau K3, insya Allah kita akan lebih waspada para pelakunya karena dipantau terus seperti akuarium gitu ya. Jadi faktornya sangat banyak, tapi kira-kira yang dominan 5-6 item tadi. Nah kalau 6 item itu bisa kita sinergikan, kemudian menjadi aware semua, frekuensinya hampir sama semua, minimal angkanya bisa kita reduksi. Syukur-syukur dalam tahunan kita bisa kendalikan sangat signifikan turunnya, kemudian kita kampanye, kunci suksesnya apa kita bawa ke tingkat kementerian, kementerian sharing ke kementerian yang lainnya, insya Allah itu akan menjadi daya saing komitmen keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan. Kalau kita lihat dari data memang relatif ada penurunan ya, karena pemerintah juga pasti tidak tinggal diam. Terus para pelaku atau praktisi atau penggiat keselamatan juga semakin banyak yang sadar Pak, sadar bahwa ini penting gitu loh Pak. Nah tetapi tadi kendalanya itu sangat banyak sekali Pak. Misalnya pertama masih banyaknya aturan-aturan atau kebijakan yang satu dengan yang lainnya kurang align ya Pak ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, pengembangan SDM yang terjun langsung di garda paling depan aktivitas konstruksi juga belum menjadi perhatian dari semua perusahaan ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, hampir sebagian besar orang atau pengurus perusahaan masih menganggap bahwa K3 atau keselamatan konstruksi itu adalah cost, membebani. Tetapi bagi perusahaan yang sudah maju atau sudah mapan gitu ya, dia akan beranggapan bahwa K3 atau keselamatan konstruksi itu adalah kebutuhan. Karena tadi Pak, tidak ada satupun perusahaan kelas dunia yang survive tanpa K3 yang unggul, ya kan? Kemudian
mereka juga paham benefit nilai ekonomi yang lainnya kalau K3 bagus akan seperti apa. Nah sayangnya yang memahami seperti itu juga jumlahnya belum merata gitu loh Pak. Jadi ya kira-kira itu sih, walaupun angkanya semakin turun, tapi kan kita tidak hanya mengenolkan resiko, bagaimana juga K3 dijalankan untuk mendayagunakan peluang, daya saing perusahaan, daya saing nasional, kemudian produktivitas juga semakin tinggi, ya kan? Kemudian efisiensi kerja semakin bagus, inovasi semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi menurut kami hematnya adalah sarannya pertama harus ada sinergi Pak, sinergi dan kolaborasi antara pelaku, kemudian pengurus perusahaan, pekerja, pihak ketiga atau stakeholder terkait dan pemegang saham dan regulator harus kolaborasi. Misalnya aturan-aturan yang masih cukup belum align atau masih tumpang tindih, bagaimana caranya ke depan diurai supaya menuju ke align atau menuju ke sinergi ya Pak ya, atau integrasi lah gitu. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang cost tadi, cost to benefit itu harus betul-betul dimasifkan sosialisasinya supaya betul-betul dipahami bahwa K3 itu walaupun awalnya cost itu sesungguhnya investasi sehingga ke depan menjadi profit gitu loh Pak dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang mungkin perlu saya sarankan adalah implementasi digitalisasi Pak. Jadi kita kan tahu nih Pak, masalah keselamatan kesehatan kerja kan tidak hanya di satu titik. Kadang konstruksi itu punya proyek di remote area, misalnya di luar pulau lah yang jauh sekali, kadang di luar negeri dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan atau memanfaatkan digitalisasi dalam pengendalian K3, itu juga akan sulit, cost-nya akan tinggi. Harus terbang sana sini, ngecek sana sini. Tapi dengan digitalisasi atau teknologi, kita pasang drone, kita pasang artificial intelligence yang bisa mengamati orang nggak pakai helm, orang nggak aware ada bandel terhadap unsafe act, bisa dilihat dari handphone kita, sehingga kita langsung tegur orangnya dengan telepon, itu kenapa itu begitu dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga, digitalisasi juga penting karena dengan digitalisasi menjadi real time pengendaliannya, nggak ada yang tertunda, ya kan, efisien, tidak perlu banyak biaya, paling ya cukup aplikasinya, kemudian sosialisasi penggunaannya. Lalu yang jelas harus ada kuota dong, wifi dan sebagainya gitu ya. Paling kendalanya itu. Kemudian yang keempat, sarannya adalah bagaimana kampanye tentang keselamatan kesehatan kerja ini harus dari semua elemen Pak. Ya masyarakat, media, terutama media nih. Media, saya terus terang cukup bahagia ya ketika ada satu kasus diungkap sampai tuntas, sampai detail, lalu ada pembelajaran yang komprehensif, lalu di-sharing. Sehingga orang takut untuk terjadi berulang gitu loh Pak. Sehingga ke depan secara data nasional dan sebagainya akan semakin baik. Akan semakin turun angkanya. Nah, itu yang menurut saya adalah saran yang harus dilakukan. Tanpa ada sinergi dan kolaborasi itu akan sulit kita wujudkan Pak. Jadi intinya perlu sinergi kolaborasi. Kemudian kampanye cost to benefit itu jangan dianggap sebagai beban, tapi sebagai investasi. Kemudian ada peran kolaborasi tadi antara para pihak, ada digitalisasi. Dan mungkin yang kelima, semangat untuk memahami bahwa kerja keselamatan adalah ibadah. Jadi pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesama saja, tapi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu juga harus kita kampanyekan terus-menerus. Karena saya sering mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja dalam bidang KHSE atau K3 sesungguhnya itu takdir gitu. Takdir itu ketetapan Tuhan. Berarti setiap ketetapan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau tidak ada yang kebetulan berarti sudah pasti ada misi atau niat baik atau peluang besar untuk berbuat kebaikan. Dan apapun yang keluar dari seorang K3 atau KHSE sesungguhnya adalah mengajak kebaikan. Ayo dong selamat, kamu jangan melanggar dong SOP-nya, kamu harus tertib dong, kerja yang rapi dong, itu harus bersih dong, kamu harus aware dong terhadap resiko dan sebagainya. Itu kan semua mengajak kebaikan. Dan itu Pak, itu ganjarannya tidak hanya performa perusahaan, tapi insya Allah itu menjadi amal kita suatu saat jika kelak kita sudah tidak ada. Jadi luar biasa ini, saya pikir ini adalah forum yang bagus. Saya terima kasih sudah diundang oleh RKN untuk
diskusi ya Pak, sharing dan sebagainya. Mungkin pemahaman saya juga tidak komplit apa yang teman-teman RKN pahami terhadap saya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran bagaimana kita semuanya harus kolaborasi mengembangkan awareness keselamatan kesehatan kerja khususnya di sektor konstruksi. Insya Allah nanti kalau ini bagus akan menular di sektor-sektor yang lain, sektor agro, sektor transportasi, sektor perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan kita harus punya optimisme bahwa sektor lain pun bisa sama bagusnya dengan sektor yang lebih maju duluan, yaitu sektor migas. Saya pikir itu teman-teman, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan maju terus untuk RKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.